Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong, kita masih di Islam itu Indah. Biar lebih semangat lagi belajar pagi hari ini. Tema kita juga masih sama. Jangan hitung-hitungan sama ibu. Ada tayangan lagi ya. Untuk jamaah yang ada di rumah, yang ada di studio juga. Balita tewas jadi jaminan utang orang tua. Ini dia tayangannya, silakan. Polres Metro Jakarta Timur menetapkan 3 tersangka dalam kasus penganiayaan balita berinisial AF 2 tahun. Balita tersebut dianiaya hingga tewas pada Selasa 17 Januari 2023. Peristiwa itu terjadi di Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Ketiga tersangka itu adalah kakek dan nenek serta ibu kandung korban. AF diduga ditelantarkan oleh orang tua kandungnya sebagai jaminan hutang. Korban AF diketahui tinggal bersama pasutri yang bukan keluarganya. Ibu korban ditangkap karena telah menelantarkan anaknya kepada kakek dan nenek tiri. Sedangkan kakek dan nenek tiri ditangkap karena melakukan kekerasan terhadap balita tersebut. Bagaimana ya Bib, kalau misalnya ini ada orang tua, dia berhutang tapi minta dibayarin ke anak. Tapi si anak tidak sanggup untuk membayarkan hutang orang tua. Baik. Itu bagaimana Habib? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kalimat hutang itu tidak mewarisi. Ya, ada kalimat hutang itu tidak mewarisi. Misal kita contohnya misalnya ada orang yang meninggal dunia dulu nih. Ketika orang meninggal dunia memang kadang-kadang ahli yang berbicara di kuburan kan suka ada pembicara tuh. Ketika apabila yang meninggal dunia meninggalkan hutang atau piutang, maka silahkan menghubungi anaknya atau ahli warisnya. Artinya itu boleh saja, tapi bukan berarti si anak yang menanggung. Karena warisan hutang itu tidak mewarisi. Jadi apa maksudnya? Apabila ada yang ditinggalkan oleh ahli mayit. Jenazah itu misal dia punya tanah atau rumah. Itu boleh dijual supaya ahli waris tidak bagi-bagi dulu. Untuk apa itu uang warisan dipergunakan buat mengurus jenazah. Dan apabila jenazah itu ada hutang maka uang dari warisan tersebut tidak dibagikan dulu tapi dibayarkan hutang walaupun warisannya menjadi habis buat bayar hutang semua harus dibayarkan. Jadi bukan tanggungan anaknya. Tapi apabila anaknya mau tatawu, apa itu tatawu? Mau berbuat baik kepada orang tuanya supaya di akhirat orang tuanya tenang, boleh saja si anak untuk melunasi hutang daripada orang tuanya. Nah sama juga sebagaimana orang tua yang masih hidup. Tidak ada kewajiban seorang anak untuk membayar hutang orang tuanya. Orang tua minta kepada anaknya boleh atau tidak? Boleh selama tidak memaksa, tidak merongrong dan tidak memberatkan anak tersebut. Apabila anaknya mampu dan mau membayarkan boleh tapi tidak berkewajiban. Tapi alangkah bagusnya, alangkah afdalnya, alangkah mulianya, alangkah hebat itu anak. Dan insya Allah termasuk anak yang berbakti kepada orang tuanya. Apabila dia berkecukupan rezekinya, bayarkanlah hutang daripada orang tua kita. Tepuk tangan untuk Habib Muhammad Syahab. Masya Allah, tabarakallah. Karena jamaah sudah datang jauh-jauh dari mana? Sukabumi. Aku kasih kesempatan buat bertanya ya. Oke, yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Aku ke sebelah kanan dulu ya. Nanti sebelah kiri saya nanti. Oh ibu, oh ya oke. Iya udah boleh turun tangannya gak apa-apa. Ibu silakan berdiri Bu, namanya siapa? Dari mana Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Isharyani dari Majelis Taklim Al-Falah, Sekarwangi, Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Tepuk tangannya dong dari Cibadak, Sukabumi. Mau nanya apa Ibu? Tanya dong Ustadz.
Iya. Mohon izin Ustadz Maulana. Oke, boleh ke Ustadz Maulana. Begini Pak Ustadz, cari kerja di mana saja. Tapi ketika gagal kita mewujudkan keinginan orang tua, bagaimana cara menebusnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Maulana langsung saja dijawab ya. Ya, izin Ustazah Nada, izin Habib. Satu hal, buat semuanya. Ketika seorang anak berusaha untuk membahagiakan orang tuanya sesuai keinginan orang tuanya, tapi ternyata keinginan itu tidak tercapai karena dua hal. Keterbatasan kemampuan anak ataupun keterbatasan waktu orang tua. Mau lihat anaknya besar, berbakti padanya, mau melihat anaknya sukses, orang tuanya udah meninggal duluan. Maka seorang anak bisa berbakti kepada orang tua lewat jalur berbakti ketika orang tua sudah tidak ada. Tahu nggak arti anak soleh? Anak soleh itu adalah anak yang berguna. Anak soleh itu adalah anak yang bermanfaat. Anak soleh itu adalah anak yang melanjutkan kebaikan orang tua. Maka seorang anak bisa dia mendoakan orang tua. Seorang anak dia bisa lewat jalur melanjutkan keinginan orang tua. Atau bisa seorang anak itu bersedekah dengan niat pahala orang tua. Kata Nabi, seorang anak, apa sih salahnya seorang anak bersedekah atas nama orang tua dan dia dapat pahala, orang tuanya pun dapat pahala. Dan yang paling mudah Ibu, mohon maaf, yang paling mudah bisa kita lakukan dengan cara silaturahmilah dengan rekan-rekannya, keluarganya orang tua kita. Itu bagian daripada bakti. Masya Allah. Oke. Terjawab Ibu? Iya, jadi Masya Allah. dia tidak punya materi, layani orang tua. Tetap kasih yang terbaik, Kasih yang bahagiain terbaik. gitu Tidak ya. mesti materi. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Ustadz Maulana. Tepuk tangan juga untuk yang sudah bertanya. Masya Allah, bagus banget pertanyaannya. Ibu silakan bertanya Bu. Siapa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tin Supartina dari Majelis Taklim Al-Falah Cibadak Sukabumi. Tepuk tangannya dong untuk Ibu Tin. Tanya dong Ustadz. Iya. Ustadz. Ya. Banyak orang yang ingin masuk surga, masuk pintu masuk surga. Tapi kenapa akhir-akhir ini banyak anak yang sudah menikah tapi sangat perhitungan dengan orang tuanya, terutama dengan ibunya. Mohon penjelasannya pada Ustazah Nada. Oke, Ustazah Nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, izin Ustadz Maulana dan Habib. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertanyaannya bagus nih ya. Rasanya ketika belum menikah kok ya royal kepada orang tua. Tapi ketika menikah ya itu diantaranya ada yang disebut namanya perhitungan. Atau misalnya kok kurang ketika ngasih kepada orang tua. Nah pertama, kita sebagai orang tua mungkin baik sangka dulu, kita husnuzon dulu, bukannya perhitungan, tapi memang ketika sudah menikah pastinya ada beberapa pertimbangan ya. Pertimbangan artinya pengeluaran ketika sudah menikah pasti besar. Ketika kepada istri, kepada anak-anak, tapi yang jangan salah adalah kita tetap harus memperhatikan orang tua. Karena ada orang yang punya salah pemikirannya, kayak saya ngasih ke istri, saya ngasih ke anak, kemudian saya tunda deh buat orang tua, ini khawatirnya akan menghambat juga rizkinya akan ngalir kepada dia. Artinya menghambat, menjadi penghambat rizki turun kepada dia. Padahal sudah dijanjikan oleh baginda Rasulullah SAW, man ahabba ayyumaddalahu fi umrih wa an yuzada fi rizki falyabirra walidayh wal yasir rahimah. Siapa orang yang pengen panjang umurnya, pengen banyak duitnya,
pengen berkah kehidupannya, maka yang pertama adalah berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti dengan cara sesuai kemampuan kita. Tentunya kita memahami ketika sudah ada keadaan udzur, keadaan yang sangat-sangat harus kita perhatikan. Biasanya orang tua itu dengan minimnya pemasukan, minimnya mungkin pekerjaan, sehingga ya tentu ada hal-hal keterbatasan yang mereka miliki. Kita sebagai anak harus peka. Kita sebagai anak harus lebih lagi memahami apa kebutuhan dari orang tua kita. Insya Allah gak akan habis kok. Gak akan kurang harta kita ketika kita memberikan kepada orang tua. Apalagi yang sering kita dengar terkait dengan sedekah kepada orang lain aja. Kita memberikan kebaikan kepada orang lain aja itu besar pahalanya. Apalagi ketika kita membahagiakan orang tua kita. Jelas hadis baginda Rasulullah SAW, siapa yang pengen panjang umurnya? Pengen panjang umur gak Bu? Pengen. Masya Allah, pengen banyak duit nggak? Pengen. Ternyata di antara caranya adalah berkah itu digapai. Satu, berbaktilah kita kepada orang tua. Dan kemudian yang kedua, kita selalu menjalin tali silaturahim. Jamaah sekalian, ini adalah ujian buat kita. Ketika kita sudah menikah, status memang kita sudah memiliki pasangan. Tapi ingat, ada orang tua yang jangan sampai kita tinggalkan. Orang tua yang jangan sampai kita lupakan. Mereka gembira ketika kita menikah. Mereka bahagia ketika kita memiliki keluarga yang bahagia. Kemudian mereka berdoa di setiap sholatnya untuk keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Oleh karena itu di balik kesuksesan kita, di balik uang yang kita miliki, jangan lupakan orang tua kita. Yuk mulai kita bijaksana, mengatur bagaimana buat di rumah tangga kita, mengatur untuk istri kita, mengatur untuk keluarga, tapi jangan sampai kita lupakan bagaimana kita mencukupi kebutuhan orang tua kita. Karena orang tua nih Bu, ya Allah kalau kita ingat zaman kecil gak pernah perhitungan sama kita. Apa yang ia miliki pasti akan dikeluarkan. Orang tua itu gak ada kalimat perhitungan kepada anak. Terkadang ada pakaian yang ia senang. Kemudian ketika anaknya bilang, ih ibu kok baju bagus. Dengan suka hati, dengan senang hati orang tua melepaskan pakaiannya untuk menggembirakan anak-anaknya. Atau ketika misalnya ada kebutuhan anak. Ya dari sisi finansial, dari sisi kebutuhan uang misalnya. Orang tua nggak punya uang, punya keterbatasan. Seringkali orang tua berbohong kepada anaknya, insya Allah uang ibu ada. Padahal dibalik itu semuanya ibu berusaha untuk mendapatkannya dengan meminjam, merendahkan diri untuk mendapatkan uang demi anak-anaknya. Nah sekarang kalau udah nikah jangan lupain orang tua, inget itu semuanya maka yakin deh harta kita gak bakal habis. Dan jangan perhitungan sama orang tua. Itu yang harusnya kita sadari ya, kita bisa besar, bisa bersekolah, bisa punya pekerjaan. Kalau tanpa orang tua gak mungkin kita bisa sampai di situ ya. Benar, pokoknya jangan sampai ada kalimat perhitungan sama orang tua. Yang ada kita berikan sesuai kemampuan kita, sesuai dengan yang terbaik buat orang tua. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Sama-sama. Ustazah Nada, tepuk tangan untuk guru-guru kita. Dan terima kasih Ibu sudah bertanya. Semoga setelah ini kita siap untuk berbakti kepada orang tua kita ya. Yang sudah berbakti insya Allah teruskan. Kadang seperti yang tadi guru-guru kita sudah menjelaskan, sudah berbakti kepada orang tua, bisa kepada keluarga kita yang lain, ke adik, ke kakak, ke saudara, atau mungkin mau ke tempat lain yang lebih tepat. Tapi di mana yang tepat? Yang tepat di mana? Ada. Di mana? Mau nggak? Mau dong. Mau dong. Ayo sama-sama kita berdonasi. Alhamdulillah CT Arsa Foundation terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan kesehatan yang optimal. Masya Maka Allah. kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah terbaik. Masya Dengan Allah. cara men-scan QR. Weh, Chris. Chris. Chrisnya di sini nih nanti bisa Ini di-scan ya. Di sini ya, di-scan. Sini ya. Cet, CTA langsung Foundation, habis itu ya. silakan. Langsung bisa bermanfaat. Masya Tepat Allah. pada sasaran, silakan. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja ya. Abis ini langsung dilakuin. Insya Allah Allah ganti berkali-kali lipat. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah wa jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.